Oke, pada Bapak Ibu guru, eh, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, ya berbagi gimana caranya kepada Bapak Ibu mengolah data Dapodik. Nah, tentu dalam hal ini saya punya dasar video ini saya buat. Kenapa begitu banyaknya Bapak Ibu guru yang kesulitan selalu menunggu para OPS sekolah untuk mengentri bagian riwayat pendidikan, ya, riwayat pendidikan. Jadi tentu dalam hal ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu entry di sana itu hanya riwayat pendidikan. Yang lain-lain itu adalah misalkan penugasan atau tugas tambahan itu maka dikembalikan kepada operator sekolah. Jadi dalam hal ini saya akan coba pandu Bapak Ibu untuk menginput, untuk memasukkan baru, untuk melengkapi suatu data. Ya, data yang mana yang saya maksud dalam hal ini adalah riwayat pendidikan Bapak Ibu guru, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat sampai ke perguruan tinggi secara online. Berikut, tentu Bapak Ibu guru, yang pertama sekali kita harus sudah memiliki yang namanya username dan password Dapodik. Nah, tentu username dan password Dapodik ini kita peroleh dari operator sekolah. Ya, ketika tidak bisa login, maka Bapak Ibu guru langsung menghubungi operator sekolah untuk memintakan username dan password terbaru yang telah direset oleh masing-masing operator sekolah. Username ini kita akan gunakan untuk mengakses data individual masing-masing ketika di halaman PTK, ya, di website ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, di sini dia Bapak Ibu, ya, data-data atau data individual GTK atau masing-masing guru itu kita akses di website atau di laman atau di link ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ya, setelah ini kita buka, baik itu di Google Chrome boleh, Mozilla, Opera, Safari, dan sejenis perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk searching ke dunia maya. Nah, setelah saya input ini Bapak Ibu linknya, maka saya akan melakukan enter sambil menunggu karena ini jaringan yang saya pakai juga agak sedikit lolang karena tetangga juga akan menggunakan, atau bukan tetangga, rumah sih. Jadi masih buka kantor Bapak Ibu guru di atas karena saya ini membuat video ini di sekolah. Nah, jadi ini dia tampilan utama. Ya, tampilan utama di mana Bapak Ibu guru bisa mengubah, bisa menambah, bisa menghapus riwayat pendidikan yang telah diinput sebelumnya oleh operator. Bila mana di sana ada kesalahan, baik itu sekolahnya, tahun sekolahnya, statusnya di sana, dan tahun masuk, tahun lulus, kemudian IPK-nya. Nah, di sini kita ubah. Nah, setelah keluar muncul
halaman seperti ini, maka kita akan langsung login menggunakan SSO. Ya, login menggunakan SSO. Nah, jadi login menggunakan SSO ini adalah akun yang bersumber dari operator masing-masing sekolah. Nah, salah satu contoh Bapak Ibu, saya akan menggunakan akun ini. Ya, akun ini email yang bersangkutan, salah satunya guru, untuk saya jadikan contoh, dan passwordnya ini sudah saya mintakan sama operator. Setelah saya miliki akun seperti ini, saya langsung masuk. Ya, ini menuju halaman, sudah berhasil login, dan menuju halaman beranda data individual KTK. Nah, di dalam data individual KTK itu ada banyak yang perlu kita perhatikan di situ, biodata. Ya, biodata ini berisikan ya ada identitas, ya ini di bawah ada nama, ada jenis kelamin, nomor NIK KTP, NPTK, tempat lahir, tanggal lahir, orang tua ibu, dan di identitas ini juga bisa kita langsung akses info KTK di sini. Ya, buka info KTK. Nah, jadi saya teruskan dulu. Baru kepegawaian. Ya, ini status kepegawaian Bapak Ibu guru. Jika tidak sesuai dengan pengangkatan awal, ya, atau statusnya di sini, maka silakan mengkonfirmasikan langsung kepada operator sekolah. Kemudian penugasan. Nah, penugasan itu adalah SK-SK yang telah kita terima. Di sini diinput oleh operator sekolah. Kemudian akun. Ya, akun ini belum diverifikasi, maka yang bersangkutan juga boleh memverifikasi sendiri. Yang berikutnya ini beban mengajar. Ya, beban-beban kita di sekolah induk atau non induk akan muncul semua di sini. Berikutnya tugas. Kalau ada tugas tambahan Bapak Ibu guru seperti wakil kepala sekolah, koordinator, walas, piket, dan seterusnya. Kemudian ini yang saya maksudkan tentang pendidikan. Ya, ini dia pendidikannya. Ya, kalau ini cuma satu, ya, cuma satu terisi, belum terisi SD, SMP, SMA atau SMK, maka cara menginput barunya, ya, cara membuat baru, ya, kalau menghapus boleh seperti ini, ya, cara menginput baru. Di sini Bapak Ibu tambahkan riwayat, ya, tambahkan riwayat di sini. Kemudian di sini kita cari jenjang contoh SD. Ya, satuan pendidikan SD apa? Saya buat contoh SD N nomor 071194 Tuemberua. Ya, fakultasnya kosong Bapak Ibu ya. Bidang studinya kosong, baru tahun masuk. Kita input tahun masuk kita di sana, contoh 2007. Ya, ini lulusnya 2013. Ya, NIM-nya NIM atau NIM, NIS atau NIS-N, NIM dia jika mahasiswa, karena ini saya ijazah SD saya input, maka saya menggunakan NIS. Kalau tidak ada NIS, maka NIS-N kita akan gunakan. Ya, ya contoh itu 2546. Kemudian masih studi atau kuliah tidak perlu diganggu Bapak Ibu. Nah, rata-rata ujian nilai akhir. Jika ada di ijazah kita, maka kita hitung dulu. Ya, keseluruhan baru kita bagi rata-ratanya. Maka disinilah kita input. Jika dia IPK di perguruan tinggi, maka IPK yang kita input. Nah, jadi karena ini ijazah SD, maka rata-rata
nilai yang telah tertera di ijazah saya input. Contoh 80. Setelah itu baru saya simpan Bapak Ibu. Gagal Bapak Ibu ya, gagal. Kenapa gagal? Karena fakultasnya kosong. Kita beri dia tanda penghubung aja. Kita coba simpan. Masih gagal ya Bapak Ibu. Ya, karena disebabkan bidang studinya wajib terisi. Ya. Wajib terisi ya Bapak Ibu. Ya, langsung ini aja, baru simpan. Masih gagal ya Bapak Ibu. Apa dikasih ya? Kita share paling bawah apa? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Coba buat sembarang. Saya isi adat istiadat. Dia baru tersimpan ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita akan melihat hasil mana yang telah di riwayat pendidikan. Ya, riwayat pendidikan. Maka ini tadi data yang telah kita isi itu. Ya. Ini, sini. Tapi untuk mengeditnya, kita klik pen. Ujung pen ini di sebelah kanan. Kita bisa dia ya. Kita bisa. Nah, jadi untuk menghapus, karena ini ada kesalahan, tidak sesuai, maka kita hapus. Oke. Ini nanti akan hilang dengan sendirinya ya Bapak Ibu. Kita kembali. Kita refresh. Ya, itu sudah terhapus ya Bapak Ibu. Ya. Ya, ini tinggal satu lagi riwayat pendidikannya yang ada. Ya, kita input baru. Ya, jenjang SMP contoh ya. Saya ambil contoh SMP. Ya, SMP N1 Lolomatua. Fakultasnya kosong. Bidang studinya itu saya akan ambil saya buat 0 di sini, saya kosongkan ini Bapak Ibu. Tahun masuk 2014, tamat 2017 contoh ya Bapak Ibu. Masih NIS N yang saya gunakan. Ya. Kemudian 1 2 3 4 2 lagi. Karena ada 10 NIS N. Kemudian rata-ratanya 85. Saya coba simpan Bapak Ibu. Masih gagal. Kenapa gagal? Karena itu bidang studinya itu wajib diisi. Wajib diisi ini. Isi sembarang nanti bisa diedit ya Bapak Ibu. Di dapat di nanti. Ya, udah berhasil. Ya. Sudah. Nah, jadi begitu seterusnya Bapak Ibu. Untuk sementara boleh kita isi ini karena sistem juga tidak boleh mengosongkan sehingga wajib ada. Ya, sehingga wajib ada dan ini tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah ini. Ya, nanti kalau sistemnya sudah stabil ini bisa dihilangkan kembali. Biasanya itu bisa dihapus ini kalau misalkan ada versi-versi terbaru. Ya, ada versi-versi terbaru pada suatu aplikasi Dapodi ini. Ya. Nah, jadi seperti itu cara menambahkan dan seterusnya Bapak Ibu dapat melakukan hal yang sama untuk menambahkan riwayat pendidikan yang belum masuk. Kemudian saya kembalikan ke belakang, saya kembali ke biodata. Ke biodatanya itu saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu gimana caranya mengakses info KTK. Ya, karena ini sebenarnya
yang sering Bapak Ibu guru mengeluh, apalagi kalau misalkan untuk penguasaan teknologi kurang, sehingga selalu minta bantu sama operator. Nah, jadi saran saya, sepanjang kita bisa memantau sendiri, alangkah baiknya kita mengakses sendiri di mana saja. Karena yang lebih tahu terkait dengan data-data kita di dalam itu, di dalam info ketika tersebut adalah kita sendiri yang lebih tahu. Ya, kita sendiri yang lebih tahu. Ketika ada yang tidak sesuai, maka kita segera menghubungi operator untuk perbaikan selanjutnya. Ya, agak sedikit lelet Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dia biodata tadi. Masuk kita ke bawah. Ya, ke bawah terus dengan posisi identitas Bapak Ibu ya. Masuk ke bawah lagi, baru buka info KTK. Ya, sehingga Bapak Ibu tidak mesti harus masuk ke info KTK-nya. Jadi ya sekaligus juga masuk kita ke akun SSO kita, yang akun dari SSO yang dari Dapodik itu, ya kita mengaksesnya di biodata, ya mengaksesnya di website ptkdatadik.kemdikbud.go.id. Nah, jadi ini Bapak Ibu halaman utama dari info KTK. Yang pertama dia minta verbal ijazah bagi Bapak Ibu guru yang belum melakukan verbal ijazah. Nah, tentu dalam hal ini ada syaratnya Bapak Ibu melakukan verbal ijazah ini adalah wajib memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Ya, D1 atau D4. Sehingga hanya itu yang dapat diterima Bapak Ibu untuk bisa verbal. Ya, untuk bisa verbal. Ya, caranya boleh langsung klik di sini. Ya, tinggal kita cari perguruan tinggi, contoh Gunung Sitoli. Ya, ini dia contoh IKIP. Kalau ijazah kita IKIP, baru prodinya apa? Pendidikan bahasa Inggris contoh. NIM-nya contoh bla bla bla, cek data. Jika nanti ada yang sama, nah itu artinya tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena NIM-nya saya input sembarangan. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu guru, Bapak menginput yang sebenar-benarnya yang telah tertuliskan di ijazah. Ya, ini satu tuh. Saya kembalikan, saya tutup lagi, saya close. Nah, jadi kembali ke info KTK. Inilah info KTK Bapak Ibu. Ya, di sini identitas kita, pengangkatan kita, tugas-tugas tambahan kita, status induk atau tidak induk, ya. Di sini dia ke validasi, ya, kemudian status kategori desa saat ini sangat tertinggal. Itu yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan hak sebagai guru untuk mengajukan sebagai penerima tunjangan terpencil. Ya, jam linear. Nah, jam linear ini terisi Bapak Ibu jikalau NPTK sudah valid, sudah ada di arsip NPTK pusat, sehingga jika sesuai dengan kurikulum yang diterapkan, maka jam linear ini akan terisi secara otomatis. Ya, nah jadi ini jam-jam yang telah kita asuh, yang telah dibebankan ke kita di suatu sekolah. Ketika pun dua sekolah kita mengajar, yang satu induk, yang satu non induk, maka semua akan tertera di bawah ini. Nah, jadi demikian Bapak Ibu caranya mengakses, ya caranya mengakses atau menambahkan riwayat pendidikan Bapak Ibu guru yang belum diinput oleh operator sekolah. Tentu dalam hal ini tidak mesti kita harus menunggu lagi ya operator bekerja. Ya, kenapa? Ya lebih bagus kalau misalkan kita sendiri yang menginputnya. Kenapa? Rasanya itu beda. Ya rasanya itu beda. Ketika orang lain
tentu pikiran kita entah sudah diinput apa belum. Jikalaupun sudah, tentu kita kepikiran lagi entah benar apa tidak. Ya, jadi sehingga kalau misalkan yang bersangkutan atau Bapak Ibu guru yang menginput sendiri, maka itu jelas-jelas sesuai dengan data yang diperoleh dari ijazah masing-masing Bapak Ibu guru. Jadi sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat membantu kita untuk menginput suatu atau untuk membantu seluruh data-data kita di mana kita mengajar di masing-masing sekolah. Terima kasih. Horas Yau.